Gimana? Taruh. Gini. Kau bertanya, kok nggak kelar-kelar gitu kan? Kok sejak berawal dari dunia digemparkan oleh wabah virus atau COVID-19 atau yang masih sampai detik ini, bahkan apa ya, baru-baru ini lebih ganas lagi seperti mutasinya dari virus corona ini. Ini ya, intinya mudah kok sebenarnya, tapi insya Allah sih kita tidak juga menggampangkannya. Namun kemarin kan sudah dibahas sangat jelas duduk perkaranya, seperti misalnya gini. Cok, sebelum kuterangkan gini aja dulu ya. Sebenarnya ini musibah yang dimana menimpa untuk semua manusia yang di muka bumi ini, itu adalah datangnya dari Allah. Dan apapun yang terjadi di muka bumi Allah ini ya semua atas izin Allah. Pasti ada tujuannya dan pasti ada hikmahnya di balik semua ujian. Karena adanya ujian ya, salah satunya yang terpenting, kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang mengimani Allah, Rasul gitu kan, kita nggak bicara yang lain lah ya. Yang penting kita insya Allah sampai mati pun insya Allah kita selalu berpegang untuk mengimani Allah dan Rasul. Jadi bicara virus corona ini adalah, ini sangat bencana yang dimana teguran sebenarnya, teguran yang dimana Allah itu sebenarnya sayang kepada kita semua, sangat sayang. Tapi ya begitu sudah Allah buktikan, sampai sekarang malah bencana itu bukannya semakin menurun, semakin mengurang, tapi malah ada lagi gitu. Ya intinya sih apa ya, kita ini sebenarnya kembali, ini khusus yang untuk mengimani kepada Allah, yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah dan Rasul aja, yang lain nggak, terserah lah dia. Coba deh, kita nih harusnya sangat bersyukur loh. Sangat bersyukur apa? Kita ini orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ini sebenarnya musibah yang Allah itu sayang sama kita, sayang banget. Tapi cobalah kita harus berkaca atau bercermin, berpikir sejenak aja. Apa maksud Allah ini semua? Apa tujuan Allah ini semua? Pasti ada kebaikan, pasti. Ya pokoknya kebaikan itu untuk kita semua. Dalam arti apa? Virus corona ini kan udah sangat benar-benar, pertama kalau urusan dunianya sudah sangat mengganggu, mulai dari orang kecil, orang menengah, bahkan sekaligus termasuk orang yang lebih lah ya. Tapi tetap yang kita lebih kasihani seperti kita ini. Tapi yang jelas karena kita masih mempertahankan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, insya Allah apa-apa yang kita sanggup dengan menyikapinya dengan penuh kesabaran,
tidak penuh dengan kekhawatiran, dan kita juga tetap harus patuh dan taat kepada yang diingatkan oleh pemerintah, seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya itu kita tetap wajib, karena bagaimanapun kita sebagai umat ini kita harus tetap samyakna wa atokna sama pemimpin kita. Kita nggak peduli walaupun kita punya pemimpin, bisa mungkin dikatakan pemimpin kita banyak yang katanya mungkin atau tidak, wallahu alam, hanya dia seperti kita juga, hanya dia dan Allah yang maha tahu, seperti kita juga, hanya kita dan Allah yang maha tahu. Apakah pemimpin kita zolim atau tidak, kita tidak usah ikut-ikutan untuk mengurusi urusan pemimpin kita. Kita lebih baik mengurusi diri kita sendiri gitu. Mengingat kalau diri kita ini pasti penuh dengan di masa lalu kita pasti punya banyak kesalahan. Jangan kita lupakan, kita pasti punya banyak keburukan di masa lalu kita. Bisa itu kita dulu pernah melawan kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, sama adik dan kakak, keluarga, saudara, sanak famili, tetangga, teman, bahkan orang lain. Tapi dengan kita kesininya belajar, karena dunia ini tempat belajar. Dunia ini bukan tempat dimana kita merasa hebat dan merasa juga bodoh, enggak. Kita ini memang intinya diciptakan Allah memang untuk ibadah gitu. Dan urusan dunia itu memang yang sangat mengerti dengan ilmu Allah dan Rasul itu, kita sebenarnya cukup sekedarnya saja, secukupnya saja kalau urusan dunia ya. Tapi kalau urusan akhirat kita buatkan, kita harus cari terus, dalam arti kita harus penuh dengan tanamkan terus kebaikan, tanam terus ilmu-ilmu itu, dimana kita yang seperti contoh misalnya seperti kita mencari nafkah, apakah cara nyari duit kita ini sudah benar, apakah pendapatan kita yang kita cari ini Allah meridhoinya atau tidak, apakah penyebabnya menjadikan haram dan riba. Kita harus berpikir gitu loh. Artinya apa ya, supaya hidup kita ini berkah di dunia dan berkah juga di akhirat nanti gitu. Nah, kembali lagi dengan bab wabah virus corona dan sangat baru-baru ini, dampak begitu sepertinya mungkin bagian orang-orang yang banyak di luar sana berpikir ada yang ketakutan ya. Kita yang ngebahas, kita nggak usah ngebahas yang merasa, kan ada lah pasti, namanya dunia ada pasti pro kontra, ada yang merasa nggak ada itu corona. Nah, kalau bagi yang istilahnya wabah itu ada, karena kenyataannya memang itu ada ya, kita harus baik sangka, baik kepada Allah, baik kepada sesama. Baik sangka kepada Allahnya apa? Mungkin ini cara Allah itu untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Baik sangka kita kepada manusia ya, kita nggak perlu sampai berburuk sangka kepada diri sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada pemimpin kita, nggak perlu. Kita baik sangka aja, dan kita harus berpikir apakah